Di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam itu kan dikatakan siapkan temannya. Di Insanur Rahman maupun di Ar-Rahman kita sama-sama ngajarin siswanya untuk hafalan. Sekolah itu benar-benar mempersiapkan atau memfasilitasi kita ya dalam belajar bahasa Arab. Kita tuh nggak cukup hanya dengan ilmu saja, tapi kita juga harus kuat membekali dengan akidah kita, dengan iman kita gitu ya. Tidak masalah kita berpisah di dunia untuk sementara ya, tapi jangan sampai kita terpisah di akhirat. Dan ini omongan Ustazah Muti yang sampai sekarang saya pegang adalah bedakan Mbak Nana antara orang yang cuma tahu dengan ilmu dan orang yang paham. Kultur shock terkaget itu adalah ketika suara orang Mesir itu nyaring-nyaring. Jadilah anak yang bisa memegang kunci surga. Kayaknya ramen deh Ramadan di Indonesia. Aduh jangan 4 tahun kan ya. Oh. Ramadan di sini. Mudah-mudahan nanti ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar semua dan semua penonton yang ada di rumah dan dimanapun berada. Hari ini kembali lagi dengan saya Jul Jahro aka Nana. Hari ini akan memandu bukan sebuah sih ya, salah satu wawancara, bukan wawancara juga ya, kita kayak ngobrol-ngobrol biasa aja sharing bersama sharing dengan dua narasumber. Wah, saya udah kenal beliau-beliau ini dari lama. Jadi cukup gugup dan takut banget kalau salah ngomong. Karena ada di depannya salah satunya ada guru saya. Perkenalkan, di sini ada Ustazah Muti Aminati Ningsi dan juga ada salah satu adik saya yaitu Kak Aufa. Halo Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, couple banget ini bajunya. Alhamdulillah. Couple, apa Anda harus ganti juga? Iya. Tadinya kan pakai ini ya, pakai dress Hijau. code hijau tadi kita pas taklim ya. Piku Nisa. Kan nggak lucu pas ini kita sama gitu. Oh iya betul. Berarti oke, ya. Tadi dari mana Ustazah, udah makan kah Ustazah Aufa? Alhamdulillah. Sempat makan tadi. Mau nanya makan apa, rasanya kan nggak asik ya. Iya. Sampai situ aja. Insya Allah yang dimasak oleh dapur itu yang kita makan. Masya Allah. Jadi artinya Ustazah Muti dan Kak Aufa juga makan apa yang kita makan di sekolah hari ini. Hari ini daging. Alhamdulillah. Menu istimewa. Istimewa Biasanya sekali. Jumat itu daging ya. Alhamdulillah. Ya Allah, kabarnya gimana Ustazah dan Kak Aufa sekarang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast ya ceritanya ya, dengan kebetulan alhamdulillah ada Ananda Aufa yang pada kesempatan ini sedang berlibur ya, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk podcast bareng gitu, dan insyaallah kondisi kami dalam keadaan sehat ya, insyaallah, walaupun mungkin ada sedikit lelah, tapi insya Allah lelah karena Allah untuk generasi dan untuk umat. Masya Allah. Lelah karena lillah. Wah, luar biasa memang. Hari ini kita mendatangkan narasumber luar biasa ya, ibu dan anak yang sama-sama berjuang berdakwah melalui sekolah juga ya, Ustazah dan Kak Aufa. Tapi kali ini biasanya kan menanyakan nih kalau alumni, karena Kak Aufa alumni ya Ustazah ya, alumni, tapi kali ini akan lebih fokus untuk ke Mesir karena sudah S1 ya Kak Aufa ya? Alhamdulillah sudah. Sekarang lagi? Sedang menempuh pendidikan S2, minta doanya. Kita doakan ya teman-teman ya, semoga S2-nya Kak Aufa, Ustazah Aufa nanti dimudahkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, boleh masuk pertanyaan pertama ya Ustazah dan Kak Aufa. Aduh gugup banget ya Allah. Ya ampun. Jadi pertanyaan pertama gini, ternyata dari lulusnya sekolah SD di Insanur Rahman, SMP-nya Rahman, SMA-nya Rahman. Sekolahnya berarti selama ini ada di Kalimantan Selatan gitu kan. Nah, kenapa harus ke Mesir gitu loh? Karena setahu saya gitu kan, banyak teman-teman juga yang ngambil kuliahnya di sini. Kenapa memutuskannya ke Mesir? Kenapa nggak di Indonesia? Sebenarnya ini pertanyaannya terkait dengan cita-cita ya. Cita-cita awal sebenarnya Mesir itu lumayan agak-agak melenceng dari cita-cita, karena cita-cita awal sebenarnya mau jadi
dokter. Oh, oke. Jadi Dan dokter. disuruh Abi ya, Ova jadi dokter. Iya, gitu. jadi dokter di UGM. Oh, oke. Targetnya UGM. Targetnya UGM. Nah, terus habis itu waktu lulus Ova itu COVID. Jadi Ova tuh COVID karena lama banget kan kita liburnya tuh. Iya. Kelas 12 itu langsung lulus pada saat COVID. Nah, di situ Ova menyiapkan SBMPTN justru. Ova belajar matematika dan lain-lain. Nah, tapi di sini ada salah satu peran juga, peran Ustadz Iwan. Kita disuruh tes untuk tes bahasa Arab gitu. Tes ke Azhar duluan daripada tes SBMPTN. Nah, Ova itu kemarin waktu pulang ke rumah, Ova beres-beres, Ova tuh ketemu tulisan. Ternyata salah satu wishlist Ova dokter di UGM. Terus di bawahnya ada Universitas Al-Azhar. Oh, oke. Oh, iya. Dan alhamdulillahnya ketika Ova tes itu lulus Insyaallah. di tahapan mutawasit, Iya, pertengahan. Iya. Dan qadarullah akhirnya Ova dapatlah ke Mesir itu dan Ova melupakan cita-cita Ova yang awal itu. Karena belum sempat untuk tes ya. Iya, nggak sempat untuk SBMPTN, udah ternyata keterima di Mesir gitu. Jadi itu salah satu kenapa kalau ditanya kenapa ke Mesir. Iya, dan didukung ya, alhamdulillah gitu, nggak nyangka ya, sudah alhamdulillah kesempatan. Ya. Nah, itu menyambung Ustazah kepada Ustazah sendiri. Setahu Ana gitu, setahu saya Ustazah, biasanya anak perempuan itu nggak pengen jauh-jauh, orang tuanya nggak pengen jauh-jauh dari anaknya gitu ya, maunya anaknya di samping terus gitu. Tapi Ustazah itu memperbolehkan, bahkan sangat mendukung untuk Aufa kuliah ke Mesir. Nah, itu gimana Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu adalah salah satu yang kenapa ada SD, kenapa ada SMP dan kenapa ada SMA gitu ya. Dengan kondisi kita sebagai seorang ibu dan kemungkinan Ana ya melihat kondisi saat ini bahwa ternyata anak-anak kita ya semua gitu, mungkin ya anak-anak kita itu dia sangat memiliki sebuah potensi gitu kan. Awalnya nih kenapa ada SD gitu, sampai akhirnya SD itu di rumah gitu ya Mbak Ova ya, di rumah. Bahkan Ova itu sekolahnya di SD itu nggak pernah telat ya. Kenapa? Karena kamarnya Ova itu bukan seberangan, satu langkah dengan kelas gitu. Kelas. Jadi buka horden, keluar dari kamar itu kelas. Nah, kenapa harus Aufa itu bersama uminya gitu ya? Karena Anda berpikir gini, Anda ingin anak-anak yang lahir dalam keluarga kami itu pengen melihat tumbuh kembang dia gitu ya, dengan kemampuan uminya yang nggak, masya Allah ya, sangat cetek banget gitu ilmunya, tapi memiliki sebuah Mbak Dana ya, sebuah mimpinya apa? Kondisi zaman yang sekarang, zaman berarti 20 tahun yang lalu tuh ya, sekitar itu tidak baik-baik saja buat anak-anak kita gitu. Sehingga kalaupun nanti dia sudah besar, dia mau kemanapun, karena kalau sudah besar itu kan nanti lepas tuh dari orang tua. Maka kita sebagai orang tua harus menyiapkan dia. Satu, yang pertama yang dilakukan oleh orang tua ya, di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam itu kan dikatakan siapkan temannya. Yang pertama kan adalah siapkan rumah, di mana rumah itu sudah kondusif ya, mulai kecil juga kita didik dia untuk menutup aurat. Jadi alhamdulillah mulai kecil itu aurat Aufa sudah dijaga untuk menyiapkan dia suatu saat ketika umi dan abinya tidak ada, dia tetap konsisten. Yang kedua adalah selain rumah, maka kita harus yakin umi dan abi bahwa anak kita itu nggak selamanya berada dalam ketiak kita. Anak kita nggak selamanya berada dalam rumah kita, pasti dia akan berteman. Nah, yang kami lakukan adalah bagaimana caranya mencari teman-teman dia. Nah, yaitu akhirnya kami kumpulkan bagaimana menghadirkan teman-temannya dia sehingga adalah sekolah. Dengan adanya sekolah SD, SMP, SMA, sebenarnya itu adalah tujuan untuk menyiapkan teman-teman bagi anak kami gitu. Dan ternyata sama Mbak Ova, beberapa waktu lalu Umi beres-beres rumah, ada sebuah tulisan, kayaknya kalau nggak salah itu tulisan Mbak Ova masih SD deh. Tulisannya seperti kelas 3 atau apa ya. Ova tuh punya banyak diary di rumah. Nggak sengaja kebuka gitu. Ternyata ada tulisan Aufa nanti mau ngelihat piramida dan mau ke Madinah gitu. Ada ya? Iya, Ava juga. Itu tulisannya seperti tulisan anak yang masih SD gitu. Masya Allah, ternyata tulisan seseorang itu
dan kita nggak tahu tuh ya, oh ternyata apa yang diinginkan Aufa dalam tulisan itu benar aja, dia ngeliat piramida gimana ya, ternyata di Mesir kan Mesir gitu. tiap hari Pak. Iya. Tiap hari juga sih. Oh, nggak tiap hari. Iya, nah, seperti itu Mbak Nana, sehingga SD bersama kita, SMP juga bersama kita, SMA juga mondoknya setiap hari ketemu uminya. Iya. Gitu. Disitulah kemudian kita harus menyiapkan. Insya Allah dia ketika tidak bertemu dengan uminya, dia di luar sana, tapi insya Allah mudah-mudahan kami sudah menyiapkan dia. Ana selalu bilang waktu sebelum ke Mesir ke Aufa, nggak apa-apa Aufa jauh-jauh dari umi gitu, karena dia memang manja ya sama uminya gitu ya. Manjanya tidak perlu disebutkan ABCD-nya. Ini tersiar seluruh Indonesia dunia ini nanti. Nah, ada satu kalimat yang perlu bagi Umi dan Abi mungkin ya, yang nanti menyiapkan anaknya. Ana sampaikan ke Aufa, Mbak Aufa nggak apa-apa, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak masalah kita berpisah di dunia untuk sementara, ya. Tapi jangan sampai kita terpisah di akhirat. Nah, insya Allah. Nah, artinya terpisahnya kita di dunia sesungguhnya untuk menyatukan kita nanti satu keluarga itu di akhirat. Akhirat yang pasti adalah kita pengen surga, begitu. Nah, jawabannya panjang ya. Iya. Pada intinya adalah Ustazah Muti menginginkan anak yang juga punya bekal untuk di dunia dan juga akhirat gitu ya. Jadi memperbolehkan, karena biasanya banyak tuh Ustazah yang kesini kemarin itu beberapa orang bilang nggak boleh nih nanti kuliahnya jauh-jauh gitu. Fitrahnya seorang ibu begitu, pengen bersama anak gitu. Tapi sampai kapan kita bersama anak kalau anak bersama kita itu tidak menyiapkan dia untuk bisa menjadi orang yang survive dengan kondisi yang seperti ini. Iya, betul. Nah, seperti itu. Wah. Karena biar bagaimanapun kita nanti akan berpisah. Iya, kan aduh, begitu. jangan dulu tuh. Jangan dulu. Jangan dulu kan ya. Siap kita. Iya betul. Nah, karena tadi kan akhirnya Ustazah Muti memperbolehkan Aufa untuk kuliah di Mesir gitu ya. Pas itu persiapan apa nih dari Ustazah Muti atau Kak Aufa sendiri untuk kuliah di Mesir gitu? Kayaknya butuh waktu yang cukup lama ya kalau misalnya ke Mesir, karena satu bahasanya berbeda gitu ya. Dan pun kita belajar bahasa Arab di sini kayaknya juga masih kurang rasanya gitu kan. Kita harus lebih perbanyak lagi. Kira-kira persiapan apa aja nih yang harus dipersiapkan untuk kuliah di Mesir? Kalau dari Aufa sebenarnya untuk ke Mesir itu persiapannya justru lebih mudah ya, lumayan mudah daripada persiapan kita di ke UGM atau ke UI gitu ya. Karena ke Mesir itu persiapannya masih berhubungan dengan agama kita yang agama Islam gitu ya. Pertama kayak hafalan Quran, karena di Mesir apapun jurusannya, mau yang Aufa tahu ya, mau dia jurusan olahraga, jurusan kesehatan, kedokteran, satu hal yang nggak pernah dilepaskan dari Al-Azhar terutama ya gitu, kampus Al-Azhar adalah hafalan Quran. Jadi setiap ujian apapun jurusannya gitu, mau jurusan di bidang agama atau lain, itu tetap ada ujian Al-Qur'annya. Maka yang perlu disiapkan yang pasti tuh hafalan Quran. Dan yang pasti yang kedua adalah alhamdulillah ya, di Ar-Rahman ini udah disiapin gitu ya. Alhamdulillah waktu itu. Nah, yang kedua adalah bahasa Arab. Di situ bahasa Arab itu salah satu pelajaran yang Aufa suka juga gitu, selain pelajaran IPA, matematika dan lain-lain gitu. Dan ketika Aufa belajar bahasa Arab, Aufa ngerasa senang. Nah, dan juga alhamdulillahnya didukung sama sekolah itu benar-benar mempersiapkan atau memfasilitasi kita ya dalam belajar bahasa Arab. Nah, dua hal itu adalah pegangan kuat yang Aufa pegang ketika Aufa mau mendaftarkan diri ke Mesir. Dan ternyata dua hal itu juga yang memang benar-benar berguna gitu, dan alhamdulillahnya Aufa, Fazwa, Alma gitu dengan bekal itu lulus ke Mesir. Dan alhamdulillah kakak Aufa, kakak Alma dan kakak Fazwa sudah dapat gelar LC ya. LC ya, bukan LC. LC ya. License. Nah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga ya, 3 sahabat ini Mbak Nana juga sama-sama nih sedang melanjutkan S2-nya juga di Al-Azhar Kairo. Friendship goal banget. Semua orang pasti pengen ya saja ya kalau kita keluar negeri sama teman-teman yang udah deket gitu, apalagi sama-sama yang mengingatkan kita dengan Islam, yang sama-sama memperjuangkan, itu enak banget. Apalagi di sini juga kita udah tahu ya, tadi Ustazah Muti udah spill bahwa di Ar-Rahman sendiri, di Insanur Rahman maupun di Ar-Rahman, kita sama-sama ngajarin siswanya untuk hafalan
Kalau SD rasanya hari Sabtu itu ada ekskulnya, tahfiz ya kalau nggak salah ya Ustazah ya. Kalau Ar-Rahman itu siswa SMP dan SMA setiap pagi teman-teman, selalu setoran dan udah berapa banyak anak yang sudah ada yang sampai juz 30 udah banyak anaknya, apalagi yang juz di bawah juz 30 udah lebih banyak lagi. Dan salah satunya ada Kak Aufa di sini ya bersama kita. Wah. Luar biasa sekali, saya shock. saya belum sempat. Ya, lanjut ya Ustazah dan Kak Aufa. Karena tadi gitu ya ke Mesir gitu dengan persiapan yang tadi ada bilang harus hafalan Quran, kemudian juga ada bahasa Arab. Kira-kira selain itu kira-kira ya mungkin ada juga yang mempertanyakan ini gitu ya. Kalau ke Mesir itu ada budget nggak atau ada beasiswanya nggak atau seperti apa gitu? Oke. Mungkin Ava jawab izin ya. Kalau ke Mesir itu sebenarnya lumayan enak ya dari masalah budgetnya. Karena harga-harga itu kurang lebih sama kayak di Indonesia. Tapi Azhar itu menyediakan atau memberikan beasiswa kepada anak-anak yang ada di sana, sehingga kita nggak banyak bayar, hanya saja ada administrasi yang harus dibayar oleh Azhar per tahun. Dan ada juga kitab ya, kita yang pasti itu kalau misalnya di Azhar itu yang harus kita bayar adalah administrasi sama kitab. Berapa harganya? Nggak nyampe 1 juta. Nggak sampai 1 juta. Per 1 tahun. Per 1 tahun mungkin 500.000 kalau dirupiahkan sekarang ya. Kurang lebihnya seperti itu. Karena kan setiap tahun pasti beda harganya gitu. Waktu Ova dulu masih 300 ribuan gitu. Per tahun. Per tahun. Cuma untuk menebus apa tadi? Kitab sama enggak, kalau kitab beda lagi. Ya. Okay. Kalau kitab itu beda lagi karena kita beli sendiri kitabnya gitu. Dan kalau yang administrasi itu kayak untuk ini apa namanya, kertas nilai, terus apa ijazah dan lain-lain sebagainya gitu. Ya bagi orang tua ke Yogyakarta atau kemanapun ternyata kayaknya lebih murah ke Mesir. Ya kayaknya kelihatan lebih murah ke Mesir ya saja. Karena terus terang kalau misalnya kita kirim anak kami misalnya 1,5 juta gitu ya atau 2 juta itu dia bisa nabung. Kenapa? Karena bisa nabung gitu ya. Bahkan ada dengar-dengar dari orang tua lain yang anaknya sekolah di Jawa, kok bisa Ustazah? Kami aja bisa kadang lebih dari itu mengirim gitu. Nah itu yang alhamdulillah sih Masya Allah gitu ya. Karena memang kalau sistem di Mesir itu ya Mbak Opa, mereka itu ibaratnya kuliah itu tidak bayar selama dia sudah lulus tadi kan gitu. Tidak bayar, hanya bayar apa gitu. Beda dengan kuliah di Indonesia ya. Kita kan per semester bayar kadang 6 juta, ada yang dari fakultas mana 8 juta dan sebagainya. Kalau di Mesir tidak. Hanya biaya untuk nyewa imarah ya deh ya, sama nyewa imarah itu ibaratnya kos lah ya, satu rumah berapa orang dibagi, kemudian kalau mau masak sendiri malah lebih ngirit ya, plus ditambah sama ongkos juga nggak terlalu mahal ya, jadi bayar imarah tadi sama kumpulan masak, insya Allah 1,5 juta itu cukup. Kalau mau lebih ya alhamdulillah ditambahin Umi Abinya. Nah itu sebulan tuh Ustazah? Sebulan Masya Allah. Cukup. Bisa nabung, bahkan Opa kadang beliin Uminya baju dari tabungannya. Luar biasa. Kalau untuk beasiswa kan kalau yang pasti budget hidup ya, kalau misalnya untuk kuliah tadi yang pertama Pak sampaikan untuk kuliahnya ya kurang lebih segitu per tahunnya. Tapi kalau untuk budget beasiswa ya, budget keseharian. Ya, sabun, makan dan lain-lain itu kita sendiri biasanya gitu. Tapi di sana di Azhar di Mesir itu banyak sekali yang menyediakan beasiswa. Dari kampus Azharnya mereka menyediakan beasiswa juga, kurang lebih ya hampir dikasih uang gitu 1 jutaan lah kemungkinan ya per bulan. Dan Azharnya juga ada menyediakan namanya asrama Ma'had Bu'us. Bu'us. Di situ tuh tempat tinggalnya dikasih gitu, tempat tinggal beasiswa dari Azharnya sendiri. Nah ini untuk orang-orang yang meraih predikat mumtaz atau ya yang diterima di beasiswa. Nah kalau misalnya nggak dapat beasiswa Azhar gimana?
di situ banyak sekali muhsinin yang memberikan beasiswa. Jadi kayak ada lembaga-lembaga gitu Mbak Nana, beasiswa untuk orang-orang yang hafal Quran, yang tahfiz, mereka juga ngasih beasiswa. Bentuknya apa? Bentuknya uang, dan uang itu bisa kita pakai untuk keseharian kita gitu. Kalau misalnya kita bisa mengelola uang gitu. Dan ada juga kalau misalnya setiap bulan Ramadan itu apalagi banyak banget orang-orang yang berlomba-lomba ngasih bersedekah istilahnya kepada para tolabul ilmi, pelajar itu, Masya Allah. Gitu. Jadi yang penyedia beasiswanya bukan hanya dari kampusnya sendiri gitu, tapi banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba menyediakan beasiswa untuk para tolabul ilmi yang ada di sana gitu di Mesir. Mungkin karena ini kayak kalau pernah dengar gitu ya Ustazah ya, Kak Aufa juga ada orang kuliah di Mesir yang mereka bertanya tuh, apalagi kalau tahu mahasiswa Al-Azhar ditanya kamu hafalannya berapa. Terus nanti kalau dia tahu dia mahasiswa Mesir juga, apalagi mahasiswa Al-Azhar gitu ya, mereka pasti akan dengan senang hati, murah hati untuk memberikan apa yang mereka punya gitu ya. Itu luar biasa sekali menyanjung para pencari ilmu, penuntut ilmu gitu. Karena kalau kita lihat dari hadisnya sendiri kan ya Ustazah ya, kalau salah saja koreksi saja, nggak berani. Kalau katanya penuntut ilmu itu lebih terang daripada bintang-bintang yang ada di langit gitu ya. Dan ini makanya Ustazah Mutia sendiri juga sangat memfasilitasi pada anak-anak gitu ya untuk mempelajari ilmu-ilmu segalanya, termasuk karena Ustazah Mutia kan pengasuh Mahat Ar-Rahman nih Ustazah ya. Dari Ar-Rahman sendiri sudah banyak sekali buku-buku, kitab-kitab yang juga bisa membantu ya Ustazah untuk melanjutkan sekolah di Ar-Rahman. Nah itu bagaimana Ustazah? Jadi begini, tadi mungkin dari Mbak Aufa atau Kakak Aufa, apa yang disiapkan ke sana gitu ya. Artinya bahasa Arab Al-Qur'an gitu ya, kemudian tes gitu kan. Nanti setelah tes nanti dapat levelnya berapa, kemampuan bahasa Arabnya. Kalau kemampuan bahasa Arabnya masih di bawah berarti dia ada pengayaan bahasa sekian lama gitu ya. Alhamdulillah murid-murid kita yang ada di Ar-Rahman ini berada di level tengah ya, tidak di bawah. Kalau artinya untuk penyetaraan bahasanya nggak terlalu lama gitu ya, paling berapa bulan gitu. Nah, yang kedua, yang ketiga nih ya, yang perlu disiapkan oleh kita di Ar-Rahman, kami tidak hanya menyiapkan kemampuan bahasa Arab dan hafalan. Yang penting adalah dimanapun nanti ada yang di Al-Azhar, kemudian juga ada murid kita yang di Sudan gitu ya, ada yang juga di Tarim gitu kan ya, ada yang di Yogyakarta, UGM, IPB. Yang penting itu adalah penguatan saksiyah, kepribadian. Kenapa dalam proses pembelajaran di Ar-Rahman ini tidak hanya anak-anak kita mendapatkan pembelajaran ilmu kehidupan ya, tetapi mereka kami bekali dengan agar mereka itu bisa menjadi sosok yang nanti mensibghah, mewarnai lingkungan ya. Karena dimanapun anak-anak belajar kuliah itu tidak lagi dipantau oleh ustazahnya. Kalau di sini masih ada anak yang misalnya kerudungnya terang, nah itu kerudungnya kelihatan tidak sesuai syar'i kan gitu betul. Ya. Nah kalau ketika mereka sudah berada di jenjang perkuliahan, tidak ada yang bisa mengontrol mereka, hanya akidah yang kuat lah. Nah oleh karena itu yang tidak kalah penting ketika kita mau ke Mesir, mau kuliah, yang kami siapkan itu juga bersama orang tua adalah pembentukan saksiyah, pembentukan kepribadian dia. Artinya dia harus memiliki akidah yang kuat, Mbak. Dia harus memiliki poros hidup yang selalu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pegangan hidup, halal dan haram sebagai pondasi dia. Dengan seperti itu, karena dimanapun kuliah ya Mbak, ada saja orang yang atau pengaruh-pengaruh luar ya, pengaruh barat yang mungkin bisa menciderai pemahaman Islamnya dia gitu. Sehingga yang penting untuk disiapkan Umi dan Abi adalah kuat akidah, menguatkan akidah. Dia harus paham bahwa harus memiliki sikap muraqabah. Dia harus sadar bahwa dimanapun dia berada pasti ada pengawasan Allah. Nah itu yang penting ya Bapak ya. Dan gimana tuh Bapak, apakah Bapak dapat nih ya istilahnya di sini ketika mengarungi budaya betul ya, betul. Mengarungi budaya yang beda dengan di kita, kemudian lingkungan-lingkungan yang juga bisa mempengaruhi
anak-anak kuliah dan sebagainya. Nah, jadi itu yang penting. Pembentukan syakhsiah itu yang sebenarnya selama 3 tahun di SMA, 3 tahun di SMP, 6 tahun di SD, ini yang kita harus kuatkan ke mereka. Kalau dalam bahasa pendidikan kita akhlak ya, ya karakter ya. Padahal sebenarnya Masya Allah, Islam itu sudah punya pola karakter yang tertentu. Selama seseorang memiliki standar berpikir dan berbuatnya adalah akidah Islam, keimanan ya, kemudian pola sikapnya selalu menjadikan akidahnya itu dalam dia berpikir, insya Allah dia akan memiliki kepribadian atau karakter Islam yang kuat. Dan dialah nanti akan mewarnai, mensibghah ya teman-temannya untuk tetap berpegang teguh kepada agama baginda Rasulullah, bukan betul. Yang dia terwarnai betul. Gitu. Iya. Nah itu sih yang kita inginkan. Karena banyak ustazah ya, kalau pernah dengar juga yang kuliah-kuliahnya di luar, kemarin juga ada Kacane bilang kemarin waktu kuliah di Turki, kalau misalnya ke sana udah terlalu bebas banget itu Kak katanya gitu, karena tidak ada pengawasan dari orang tua, tidak ada dari guru-guru, ya sudahlah gitu kan itu. Karena memang tadi betul apa yang dikatakan Ustazah Muti tadi, bahwa kita tuh nggak cukup hanya dengan ilmu saja, tapi kita juga harus kuat membekali dengan akidah kita, dengan iman kita gitu ya. Itu membuat saya inget banget dulu pernah waktu SMA ketemu sama Ustazah Muti nanya, Ustazah kenapa ya ada teman dia belajar bareng sama kita, sama-sama memahami gitu, tapi belajar bareng ya gitu istilahnya, tapi kenapa tidak ada Islam di dalam dirinya, kenapa dia keluar masih tidak pakai kerudung, kenapa dia masih sebegitu bebasnya lah istilahnya. Dan ini omongan Ustazah Muti yang sampai sekarang saya pegang adalah, bedakan Mbak Nana antara orang yang cuma tahu dengan ilmu dan orang yang paham. Itu sampai sekarang gitu saja. Kapan tuh ngomongnya itu ya? SMA kelas berapa ya, kelas 11 kalau nggak salah, ketemu pribadi sama Ustazah Muti gitu ya. Dan itu sampai sekarang, dan itu ternyata adalah juga menjadi tadi dasarnya kalau orang-orang sekolah di Insanur Rahman dan Ar-Rahman, kita mengusahakan bahwa anak-anak di sini adalah bukan hanya sekedar tahu ini loh alif ba ta, ini loh hukumnya, enggak, tapi kita pengen anak-anak di sini juga paham ya kan Ustazah ya, karena tadi yang Ustazah Muti bilang tadi bahwa ketika dia lulusan dari Ar-Rahman harus bisa mewarnai begitu ya Ustazah ya. Insyaallah. Nah, amin ya Allah. Nah, lanjut lagi ke Kaufa. Karena kuliahnya di Mesir. Ya. Aduh, culture shock apa nih? Pengalaman perbedaan budaya apa yang paling berasa banget nih buat Kaufa sendiri? Apakah makanan? Biasanya sih yang banyak bilang makanan sih, tapi Kaufa sendiri apa nih? Culture shock terkaget ya. Ya, terkaget nih. Ya. Culture shock terkaget itu adalah ketika suara orang Mesir itu nyaring-nyaring. Jadi itu kayak ibarat mereka ngomong biasa atau bercanda tapi kayak marah. Contohnya ibaratnya apa ya? Kalau kita, oh ya ambil aja gitu, kalau dia khuz gitu loh, kayak kenapa gitu, kayak jadi salah satu culture shock orang-orang Arab ya. Orang-orang Arab itu mungkin keras-keras dan ya mereka lumayan sering berantem ya. Jadi kita tuh kaget. Nah, Aufa yang di dulunya hidup itu nggak pernah kayak dimarahin, nggak pernah dibentak-bentak, kaget gitu di sana. Akhirnya shock banget di situ. Terus ya udahlah, lumayan banyak sih sebenarnya selain itu culture shocknya. Si soft spoken ini terkejut-kejut dapat orang yang hard spoken di sana. Terus habis itu orang-orangnya juga mungkin ini ya, jahil-jahil dan random, dan kita kan kaget ini maksudnya apa, mereka ini bercanda atau marah. Jadi kayak perlu dipelajari dulu. Perlu dipelajari. Kalau bercanda berarti kita nggak usah takut. Kalau ternyata marah ya udah lari atau gimana gitu. Jadi salah satu culture shocknya lumayan kaget banget ketika mereka bercandanya kayak marah gitu. Itu sih yang paling shock. Kalau makanan nggak masalah. Kalau makanan itu, makanan di Mesir itu asam-asam. Kenapa ya asam-asam lagi ya? Kemarin juga ada yang bilang asam-asam gitu. Iya, makanan di Mesir tuh asam-asam, kayak mereka tuh tomat asam gitu-gitu. Mereka suka makanan asam-asam. Kalau Aufa, alhamdulillahnya aku udah lumayan terbiasa. Tapi waktu Aufa kasih ke Umi sama Abi, waktu Umi Abi kesana, gak ada yang suka kecuali satu ya. Abi tuh suka ikan bakarnya. Ikan bakarnya itu aja. Kalau roti apa itu yang dicil itu namanya ish itu kan makannya sama bawang mentah, tomat itu kita makan gitu. Itu rasanya. Itu gimana pertama kali makan tuh?
ya ini aja, oh ini makan apa, lempeng bukan juga. Umi sama Abi kan mau menjaga perasaan Ova, kata Ova, enak kan? Enak tapi nggak ada yang habis makanan. Iya. Alhamdulillah Iya. masih dicoba. Untungnya di sana ada nasi. Ada ya. nasi. Alhamdulillahnya karena banyaknya Mahasiswa yang jualan. Jadi di situ banyak banget Mbak Nana, anak-anak Mesir, anak-anak Azhar itu mereka pada jualan gitu. Ada yang jualan ayam geprek. Oh, ada ayam yang geprek. jualan ayam bakar, ikan bakar, Iya. ikan dabu-dabu. Oh, dabu-dabu jauh banget ke Mesir. Iya, jadi kayak mereka kreatif gitu. Walaupun memang menghadirkan rasanya masakan Indonesia. Iya. Sambil mereka juga cari uang ya. Mereka tuh pinter-pinter. Iya. Sambil kuliah mereka usaha. Gitu. Mau dicoba, Pak? nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya Fokus saja. Fokus kuliah. Fokus kuliah, fokus menuntut ilmu, ya. Ya ampun, itu nggak bayangin sih makan bawang mentah. Tapi kalau dulu rasanya pernah deh dibawain oleh-oleh dari Kak Aufa waktu pertama kali pulang dari Mesir, kunafa kalau nggak salah. Iya, Yang ada. manis banget itu. Iya. Nggak tahan. Gak tahu maksudnya. Kalau itu namanya halawiyat. Halawiyat ya. Beda Manisan. berarti. Memang standar manisnya orang Mesir tuh tinggi ya? daripada standar manisnya orang Indo. Lumayan tinggi-tinggi mereka. Gak ngerti nanti diabetesnya gimana kalau saya jangan gitu ya. Culture shocknya berarti lebih ke gimana cara mereka bersosialisasi Iya, berarti ya. betul. Kalau makanan sekarang udah cocok ya. Makanan Sebagian ya ya, sebenarnya sebagian aja ya. juga, nggak semua cocok. Berarti Eropa. masak di rumah. Masak dong. Ustazah Muti nampak bangga sekali. Alhamdulillah bisa masak di sana. Apa baru bisa masak kuliah? Uminya jago masak loh. Iya, benar jago Dulu rajin. ya. Nah, kayak gitu saja karena Aufanya sudah di Mesir. Kalau Ustazah sendiri gitu kan, biasanya ada Aufa nih, biasanya ayo Umi gitu kan. Iya. Kalau tiba-tiba gak ada Aufanya ada, gitu, iya. gimana perasaan Ustazah gitu? Masya Allah. Serindu apa gitu? Masya Allah, iya. Rindu itu berat ya. Oh, rindu itu berat. Iya. Jadi prinsipnya seperti ini. Orang tua, apalagi ibu, dia menjaga anak itu dengan doa, Masya Allah, dengan doa, dengan amal solih. Nah, yang pasti kemanapun anak berada gitu, yang tergambar itu adalah yang namanya orang tua itu wajah anak gitu. Bahkan yang selalu karena kita tidak bisa melihat Aufa gitu ya, dia lagi ngapain, bagaimana gitu, karena kita tidak bisa jaga dia gitu. Maka kita harus minta sama penjaga jagat raya ini itu Allah. Semoga Allah menjaganya gitu. Bagaimana caranya ya, kalau misalnya lagi nyetir mobil kita bacakan Al-Fatihah, kirimkan kepada ya Allah, hamba kirimkan Al-Fatihah ini untuk sebagai penjaga gitu ya. Kalau misalnya lagi jalan tiba-tiba ada ibu lagi gandeng anaknya, aduh ya Allah gitu. Kalau misalnya ada Aufa bisa digendong, Masya Allah gitu ya, bisa digandeng dan sebagainya. Tapi sekali lagi selama kabar-kabar yang Aufa berikan ke kami, Umi, Aufa hari ini mau ngisi kajian, itu sesuatu yang luar biasa, Masya Allah gitu ya. Umi hari ini doain ya, Aufa mau ujian, Umi hari ini Aufa mau kuliah. Jadi tidak pernah dia tidak bilang. Bahkan sampai ya Allah ini pasti Aufa lagi nih yang nelpon. Laporannya ada terus. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah Aufa itu termasuk anak yang dia selalu menyampaikan apapun yang dilakukan di sana, mulai sampai ya apapun ya, kemudian dosen dan sebagainya. Ibarat tuh ya keinjek semut aja Pak. Ya. Sampai aku bilang, Umi Aufa ketemu sama Oki Setiana Dewi ngomong juga. Kemudian dikirim lagi, oh ya Aufa ketemu sama anaknya Oki gitu ya. Nanyain di mana rumah Aufa. Itu adalah sebuah apa ya? Apa sih kalau rindu itu ya? Sebagai balasan rindu kita gitu ya. Yang kedua, tetap aja kalau setiap malam kita mendoakannya. Kenapa? Karena memang hidup kita itu adalah untuk ibadah. Apalagi kalau kami ingin anak-anak kami adalah anak-anak yang mereka itu menjaga warisan baginda Rasulullah. Itu yang apa ya, menjadi visi misi Ana dengan Ustadz Mawadi. Ketika Allah karuniakan anak gitu ya, maka anak itu harus kita hadiahkan kepada Rasulullah. Kenapa itu? Karena terinspirasi Mbak Nana dengan Ummu Al-Qadisiyah. Itu cerita yang luar biasa. Allah ciptakan anak itu kepada sosok seorang ibu itu bukan
bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi sesuatu yang memang karena dia adalah amanah yang lahirnya itu dalam keadaan fitrah, maka tugas orang tua itu bagaimana cara agar anak itu nanti kembali ke hadapan Allah ya, itu dalam keadaan fitrah. Kalau makna fitrah itu kan artinya lurus ya, hanif gitu kan. Nah itu tugas sebagai seorang ibu. Nah kenapa? Karena ibu itu tugasnya cuma dua, sebagai seorang istri dan menjadi menjadi seorang ibu ya. Di dalam Quran surat Luqman yang sering Ustazah sampaikan ya, kalau ceramah itu pasti dan anak hafal ini pasti Ustazah akan menyampaikan kalau ceramahnya tentang berbakti itu kan Quran surat apa? Luqman ya, ayat 14 itu Masya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini an iskur li waliwalidayk ilayil masir. Nah, ayat itulah yang juga Ustazah sampaikan kepada anak-anak. Anak-anak harus semangat belajar. Untuk apa? Agar setiap keperihan, kesusahan, keletihan Umi dan Abi di rumah itu insya Allah bisa terbayar nak, dengan antum belajar sungguh-sungguh. Begitu juga apa yang Ustazah rasakan, beratnya mendidik anak di era sekarang itu terbayar dengan ketika ada kabar, ya Allah alhamdulillah anak saya, anak ini sedang berdakwah hari ini. Ya, karena dakwah itu adalah cinta, ya. Dakwah itu adalah napas kita, sehingga apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Ya menghadirkan anak itu menjadi seorang pengemban dakwah, agar anak kita lah yang nanti akan menjaga warisan baginda Rasulullah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah seperti itu. Dan ini juga target dan visi misi Ar-Rahman, agar mereka menjadi pewaris baginda Rasulullah. Apa warisan baginda Rasulullah? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seperti itu, Mbak. Artinya rindu itu memang berat, tapi Masya Allah kerinduan kita kepada anak itu tidak sebanding dengan pahala ketika anak itu menuntut ilmu dan orang tuanya ridho. Maka Masya Allah, anak berpikir insya Allah rindu itu akan digantikan dengan suatu saat ya, apa namanya ya, mimpi kami itu, anak-anak kami itu bisa membukakan pintu surga bagi orang tuanya. Dan ini juga kita sampaikan kepada anak-anak, jadilah anak yang bisa memegang kunci surga. Kalaupun orang tuanya tidak terlalu memiliki ilmu gitu, tidak masalah kalau anaknya itu lebih memiliki ilmu. Dengan ilmu itulah nanti mudah-mudahan anak kita ketika kita tidak ada, dia yang nanti akan menjaga muru'ah, kehormatan orang tuanya, kehormatan keluarganya, kehormatan agama ini gitu. Makanya tadi disampaikan kepada anak-anak, jangan sampai kita sebagai seorang hamba Allah, kita malah menciderai syariat baginda Rasulullah, kita malah menghinakan syariat baginda Rasulullah. Nah, dengan kita belajar ilmu agama, maka kita yang akan memuliakan, bukan menghinakan. Nah, begitu Mbak Nana, insya Allah. Nanti di link apa ya tagline-nya ya, rindu itu berat tapi tidak ada rindu yang tidak berat jika anaknya sangat menuntut ilmu tuh. Nah, waduh, insyaallah. Luar biasa sekali kita akan dapat kata-kata hari ini. Rindu itu berat, tapi rindu itu akan terbayar dengan surga. Mas, tagline hari ini. Jangan lupa di highlight ya. Nah begitu. Ya Allah, seperti bersedih juga saya jadi maunya ya, terharu dengan perjuangannya Ustazah sendiri ya dalam bukan hanya fokusnya Ustazah Muti bukan hanya untuk memperbaiki Kak Aufa aja sendiri, gitu, bukan anak sendiri tapi juga anak-anak yang lain karena sama siapa lagi kita mau memberikan tonggak kepemimpinan ini jika bukan dengan generasi-generasi yang baru gitu. Apalagi dengan ini teman kemarin itu Ustazah kalau boleh cerita dikit, ada teman bilang saya cemas loh nak, kenapa? Kalau buka sosial media kayak gimana lagi aku ini mau punya anak ini, kasihan anak-anakku kayak gitu saja bilangnya kayak gitu. Benar, tidak terjaga lingkungan tidak rahmah dengan anak. Betul, makanya itu tadi. Dan bukan hanya mempersiapkan tadi ya Ustazah ya, bukan hanya mempersiapkan ilmu tapi juga mempersiapkan akhlak gitu ya di sini tadi. Nah itu yang jadi sebuah yang kayaknya orang-orang harus berpikir gitu ya untuk mencari sebuah sekolah gitu loh, bukan hanya ilmu aja tapi akhlaknya juga. Karena kadang-kadang orang yaudah ilmunya aja nanti aja untuk belajar agama gitu. Biasanya banyak banget tuh kayak gitu tuh saya. Tuh kalau boleh tahu juga Kak Aufa ngambil jurusannya apa sih di Mesir? Oh kalau
Ova di S1 kan ngambil jurusan Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah itu fokusnya kepada fikih ya. Nah, S2-nya ini itu lebih ke bidang takhusus atau penjurusan lagi gitu, lebih dakik lagi. Itu ada, kalau Syariah Islam tuh bisa ada usul fikih, fikih am dan fikih muqaran. Wah. Nah, Berat semua. kalau aku ngambilnya fikih am. Fikih am dalam mazhab Syafi'i gitu. Kalau usul fikih itu tentang ya asalnya fikih gitu. Kalau misalnya fikih muqaran itu fikih perbandingan mazhab. Nah, kalau aku ngambil fikih am dalam mazhab Syafi'i gitu. Siapa tahu ya setelah belajar ini jadi mustahidah gitu kan. Amin ya Allah. Luar biasa sekali ya Allah. Karena kan kita butuh ya, butuh para mustahid, para mustahidah juga gitu ya. Apalagi kalangan ahwat sendiri gitu ya, para perempuan, karena banyak sekali masalah-masalah perempuan gini ya. Yang nanti nggak tahu apakah mau warnai rambut itu boleh gitu kan, misalnya apakah ya kan perlu kan wanita ya. Makanya tadi Kak Ufa yang isi tadi tentang ini misalnya darah haid, dia darah betul nifas ya. Nah itu bagaimana nanti menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah itu para perempuan harus tahu karena betul. itu kaitannya terkait dengan sholat ya kan. Makanya itu ditunggu Ustazah Ufa. Amin ya Allah, semoga minta doanya ya, mudah-mudahan cepat lancar. selesai. Karena sepertinya sekolah ini sudah sangat butuh sangat butuh nih kondisinya yang betul berkiblat dengan orang yang betul-betul belajar aslinya dari sanatnya gitu kan. Luar biasa sekali. Itu berarti kalau kaget banget besok kalau dengan apa tadi belajar usul fikih gitu, belajar yang sekarang itu ada ilmu lain gak sih yang harus dipersiapkan lagi gitu loh Untuk belajar ke sana? Ilmu lain yang pasti adalah ilmu kita bisa mempertahankan prinsip kita di tengah-tengah kebebasan gitu. Jadi Ova datang ke Mesir nggak ada umi, nggak ada abi gitu. Ova bebas untuk melakukan apapun di sana. Nah, ketika Ova udah punya ilmu untuk memegang prinsip itu, maka Ova bisa kuat di situ. Karena banyak sekali teman-teman kan yang cuma mempersiapkan bahasa Arab, Al-Quran, tapi nggak siap dengan apa sih prinsip dia sebagai seorang muslim atau muslimah gitu. Sehingga ketika di sananya justru berbelok ke sini dan ke sana. Iya, tidak serius belajar. Apakah Ava kuat dengan prinsip itu ketika Ava terjun ke sana gitu? Tentu Ava penasaran gimana ya rasanya gitu. Apa namanya? Melakukan hal ini, hal itu. Tapi alhamdulillahnya ketika Ava sudah memiliki prinsip, Ava memiliki batasan, Ava tahu ini Ava nggak tenang melakukan hal ini gitu. Berarti hal ini tuh hal yang dilarang Allah gitu. Dan juga ketika udah Ava punya prinsip, Ava nggak mungkin bisa untuk melepaskan prinsip itu, karena pastinya ada satu hal sih yang setiap Ova di Mesir itu, kalau misalnya Ova ini nggak tahu entah kebetulan atau apa ya, jadi kalau misalnya Ova itu mau melakukan maksiat atau ingin ada ya kepikiran gitu, dengar kabar Umi itu sakit atau apa gitu. Jadi Ova selalu mengkaitkan apa iya ya, maksudnya Allah ini negur gitu ya, negur Ova kalau jangan maksiat gitu. Ada ini loh, ada kamu bakal nyakitin orang-orang yang udah nyain kamu gitu. Luar biasa kontak batin ya. baru kepikiran gini nggak ya? Umi sakit, astagfirullahaladzim gitu. Itu luar biasa loh, karena memang apa ya namanya terjaga. Apa doanya Ustazah Muti itu langsung melindungi gitu kan ya. Jangan ya Allah, jangan gitu kan. Luar biasa sekali gitu ya. Ada juga dulu banget ngelihat story-nya Kak Ufa. Yes. Keinginannya adalah kalau bisa puasa tuh bulan puasanya di sini. Iya. Kenapa? Emang kenapa beda banget ke puasa di Mesir gitu sama di sini? Karena apa itu melihat orang-orang pada berburu takjil. Jadi apa tuh kangen aja sih. Jadi sedih. Jangan. Enggak, jadi kayak pengen aduh jangan. Teng. Pengen Ramadan. Aduh.
Tunggu dulu. Oke. Iya. Tunggu dulu. Apa tuh ini sering sering ngelihat orang-orang berburu takjil terus kayaknya Ramadan di Indonesia. Indonesia. Aduh jangan. Kalau di Indonesia kan ada keluarga gitu. Jadi cuman tuh kalau di Mesir itu Ramadan tuh liburnya nggak panjang. Jadi terus kayak kalau di Mesir itu kalau misalnya habis Idul Fitri atau Idul Adha ya udah kayak salam-salam sama teman gitu. Kalau di Indonesia kan kayak kerasa aja terus udah Suasananya beda ya. 4 tahun kan. Oh. Ramadan di sini. Mudah-mudahan nanti ada jalan insyaallah. Insyaallah ada. Aduh jadi sedih. Tadi namanya tadi menuntut ilmu harus ada Iya, sesuatu betul. yang dikorbankan ya Insyaallah. nggak sih ya Allah. Betul. Aduh jadi sedih. Gak semua orang loh Pak kuat, gak semua orang kuat di posisinya Kak Aufa gitu ya. Bulan Ramadan berjauhan dengan keluarga, Idul Adha, Idul Fitri berjauhan dengan keluarga, dan Ustazah Muti juga pasti sedih gitu ya karena gak bisa apa ya ibaratnya maaf-maafan kan, langsung ketemu mau buka puasa bersama itu kan sesuatu hal yang juga berat gitu ya. Tapi disinilah gitu lah Kak Aufa dan Ustazah Muti gitu ya, karena kita sama tujuannya adalah menuntut ilmu, berdakwah karena Islam. Siapa sih yang dengan semua itu, apalagi yang lebih berbahagia ketika bukan pahalanya dari Allah gitu kan, ridhonya Allah itu sendiri. Jangan nangis lah. Jangan nangis lah, jangan berat nanti. Ya Allah ya Tuhanku. Nah sebelum diakhiri tiba-tiba aja diakhiri ya, ada pesan-pesan nggak dari Ustazah Muti dulu deh untuk para pendengar sekalian podcast Insanur Rahman dan Ar-Rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Hidup itu adalah perjuangan, perjuangan untuk meraih cintanya Allah. Untuk meraih cintanya Allah, untuk meraih cintanya baginda Rasulullah, kita harus berkorban ya. Salah satu pengorbanan seorang ibu adalah berpisah dengan anak. Yang pasti berpisahnya dengan anak itu adalah kita harus jamin anak kita itu adalah melakukan kebaikan. Kalaupun di sana atau dimanapun dia meraih cintanya Allah gitu, kenapa kita tidak ikhlaskan gitu? Walaupun memang rindu itu berat, tapi rindu itu yang akan menghantarkan kita ke surga. Yang kedua adalah Ana selalu bilang kepada Aufa, muliakanlah ilmu, muliakanlah guru-guru, muliakanlah orang tua, maka insya Allah hidup Aufa akan mulia gitu. Sehingga masya Allah apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan guru-guru di sini ya, itu nanti Aufa yang akan menyampaikan ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang sudah menjadikan Aufa seperti ini gitu ya. Dan yang pasti ini adalah bagian dari anugerah, karunia yang tidak bisa disangka-sangka gitu ya. Yang pasti mudah-mudahan istiqomah sampai kapanpun kita tetap berpegang teguh kepada dakwah Islam ini, karena hidup kita adalah untuk dakwah ya Pak. Amin insyaallah. Hidup kita adalah untuk dakwah. Kenapa? Karena dakwah itu adalah cinta. Itu saja yang bisa. Dan kepada Umi dan Abi, bismillah, siapkan untuk menerima kunci surga dari anak-anak tercinta, dan kunci surga itu diterima dengan pengorbanan. Bismillah. Kak Aufa sendiri? Kalau dari Aufa ini sih kan dalam hidup itu pilihan gitu. Dalam pilihan-pilihan itu yang pertama libatkan Allah dalam pilihanmu. Insya Allah Allah akan tunjukkan mana yang terbaik untukmu, dan juga libatkanlah orang tua. Karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya gitu. Dan semua keputusan-keputusan kita yang Aufa rasa ya, semua keputusan-keputusan yang Aufa ambil dengan melibatkan Allah dan orang tua, insya Allah adalah keputusan-keputusan yang tepat gitu. Jadi kayak yang dulu Aufa mau ke UGM atau ke Mesir. Dan ternyata takdirnya atau keputusan Aufa dah mengambil di Mesir, ternyata Aufa sadar bahwa oke, ini adalah keputusan yang tepat, karena belum tentu kalau misalnya Aufa kuliah di UGM atau di mana Aufa akan dapetin ilmu-ilmu ini gitu. Jadi yang pasti libatkan Allah sama libatkan orang tua dalam mengambil keputusan-keputusan gitu. Wah, libatkan Allah dan libatkan orang tua. Terima kasih kepada guru-guru. Iya, betul banget. Jadi guru-guru Ar-Rahman itu berperan penting banget untuk kehidupan Aufa sekarang.
dan Nova benar-benar merasakan itu gitu. Jadi terima kasih sama Ustadz Ustazah di Ar-Rahman, ilmunya sangat-sangat terpakai, dan insya Allah Ova selalu mendoakan Ustadz Ustazah gitu dalam setiap sholat Ova gitu. Jadi syukuran jazilan, doakan Ova terus untuk sukses dunia akhirat. Amin ya Allah. Semoga dimudahkan dalam setiap menapaki jejak-jejak ilmu ya. Karena menuntut ilmu tuh nggak mudah, makanya tadi Allah ibaratkan para penuntut ilmu laksana lebih terang cahaya dibandingkan cahaya bintang dan bulan itu sendiri. Biar nggak sedih ada bingkisan, biar nggak sedih ada bingkisan buat kau. Iya. Allah kasihan, Masya Allah. cup biar nangis Senang gitu sekali. ya. Bingkisan buat kau Pak ya. Terima kasih, syukran. Dibagi sama Ustaz Muti juga. Kita bagi 2 ya. bagi dua. Ya. Makasih banyak biasanya. Aku sudah senang. Sudah, jangan nangis lagi. Iya, bahagia dapat makanan. Bahagia. Itu disebut. Oh iya, salah. Ya Allah ya Tuhanku. Oke. Ya inilah bersama kami di sini Ustazah Muti dan Kak Ova. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya bersama narasumber-narasumber yang juga luar biasa, yang sama-sama ingin menghabarkan bagaimana menuntut ilmu itu luar biasa. Nun wal qalami wa maisturun, di sini Zul Zahro aka Nana. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita bersekolah di Ar-Rahman. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Mari belajar di Ar-Rahman. Kalau tak sekarang